Apa yang ada di benak kalian jika disuruh bayangin motor sport atau motor balap? Kemungkinan besar dan hampir pasti kita akan membayangkan motor-motor sport fairing yang ada di WSBK ataupun MotoGP. Khusus untuk MotoGP, motor tersebut adalah motor prototipe yang mana tidak diproduksi secara massal. Namun, walaupun motor tersebut motor prototipe, motor MotoGP masih memiliki tampilan layaknya motor pada umumnya, yang berarti masih memiliki stang, swing arm, mesin, frame, dan yang pasti fork depan. Sebenarnya selain dari bentuk motor yang seperti pada umumnya ini, ada satu teknologi yang pada dasarnya udah digunakan di beberapa motor produksi atau bahkan di beberapa motor balap. Nama teknologi tersebut adalah center hub steering. Center hub steering memang bukanlah hal yang baru, karena yang kita tahu sejauh ini sudah ada beberapa produsen yang menggunakan teknologi ini. Dan katanya dengan teknologi center hub steering, motor bisa mendapatkan pengendalian yang lebih mantap. Ya kasarnya banyak manfaatnya lah. Namun pertanyaannya, jika teknologi ini banyak manfaatnya, kenapa kita belum pernah melihat kesuksesan yang signifikan dalam dunia balap, atau bahkan dalam produksi sepeda motor yang menggunakan teknologi ini? Dengan demikian, di video ini kita akan membahas center hub steering. Apakah akan menjadi teknologi masa depan, khususnya di dunia balap? Bagi yang belum tahu, center hub steering pada sepeda motor adalah sistem suspensi dan kemudi depan alternatif yang sangat berbeda dari fork teleskopik konvensional. Dalam desain motor tradisional, fork depan akan menangani 3 tugas utama. Yang pertama berguna sebagai suspensi, yang mana ini tentu aja untuk menyerap guncangan di jalan. Lalu yang kedua untuk menjadi kemudi, yang berarti untuk mengubah arah motor karena mau bagaimanapun fork depan nempel dengan ban. Dan terakhir ya untuk pengereman, yang mana fork akan meredam gaya pengereman sambil menjaga stabilitas dan kontrol. Sedangkan fungsi utama center hub steering adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi ini, yang mana mekanisme suspensi dan kemudi akan berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Jadi dengan center hub steering, ketika pengendara memutar stang, inputnya akan ditransfer melalui serangkaian tautan ke hub di pusat roda depan. Yang berarti pengaturan ini memungkinkan roda berputar di sekitar pusat dan mengarahkan sepeda motor. Selain itu, dengan teknologi ini, suspensi biasanya akan terintegrasi ke dalam sistem hub, tetapi suspensi akan berfungsi secara independen dari kemudi. Dan dengan adanya pengaturan suspensi yang independen, ini tentu aja akan membantu menyerap gundukan jalan dan menjaga kontak dengan jalan tanpa memengaruhi kemudi. Ya, begitulah cara kerjanya kira-kira pada tingkat dasarnya. Cukup keren sebenarnya. Namun, apakah teknologi ini layak untuk menggantikan tugas fork konvensional? Kemudian, apakah ada manfaat lain yang signifikan jika dibandingkan dengan fork konvensional? Sebenarnya ada. Bahkan ada beberapa manfaat lain yang signifikan jika dibandingkan fork konvensional. Yang pertama adalah dengan teknologi ini dilansir dapat meningkatkan stabilitas bagian depan, terutama saat pengereman. Kenapa bisa? Ya karena tidak adanya penurunan bagian depan seperti yang ada di fork konvensional. Dari perspektif rekayasanya, penurunan bagian depan adalah hal yang buruk karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan motor untuk menciptakan situasi traksi yang stabil dan konsisten dan juga feeling bagi pengendara. Jadi saat bagian depan menurun, hal tersebut akan mengubah geometri motor dan akan menciptakan situasi penanganan yang tidak konsisten. Kemudian masalah lain dengan penurunan bagian depan saat pengereman khususnya hard brake adalah bahwa hal itu akan memadatkan fork sampai titik hampir tidak ada travel suspensi yang tersisa. Yang mana hal ini membuatnya jauh kurang efektif dalam menangani ketidaksempurnaan di jalan. Kenapa? Ya karena beban masih dialihkan ke bagian depan saat pengereman. Sedangkan dengan center hub steering tidak mengalami efek penurunan yang sama, yang berarti akan menciptakan sepeda motor dengan penanganan yang lebih stabil dan konsisten. Lalu manfaat lain dari center hub steering adalah bahwa suspensi dan kemudi berada dalam sistem yang terpisah sehingga kemudi tidak terpengaruh secara negatif oleh suspensi yang mencoba melakukan tugasnya. Sekali lagi, ini dapat menciptakan situasi yang lebih stabil dengan umpan balik yang lebih sedikit yang tidak diinginkan dari bagian depan. Kemudian manfaat besar yang terakhir adalah berat. Meskipun sistem ini sendiri lebih kompleks, namun bobot motor bisa dikurangi karena mau bagaimanapun banyak hal yang dikurangi dari sistem ini, salah satunya ya fork depan. Ya dari perspektif rekayasa itulah manfaat terbesar dari center hub steer. Dengan kelebihan yang ada, seharusnya teknologi ini bisa banget dong digunakan di motor balap. Apalagi saat balapan memasuki dan keluar tikungan adalah hal yang paling krusial, karena di sana pengereman lah terjadi. Jadi ya, seharusnya center hub steering adalah jawaban dari masalah tersebut. Namun kenapa belum digunakan di dunia balap motor? Sebenarnya hal ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, yang mana pada tahun 1960-an center hub steering sudah digunakan di dalam dunia balap kompetitif.
Jadi pada tahun 1969, Jack DeFazio, dia adalah seorang insinyur dari Somerset, Inggris, mengembangkan motor dengan center hub steering untuk penggunaan jalan dan balap. Ketika itu desainnya sangat dihargai oleh pers, dan setelah uji penanganan dan stabilitas yang dilakukan oleh Universitas Manchester, disimpulkan bahwa DeFazio adalah mesin terbaik secara keseluruhan yang saat ini tersedia untuk touring berkecepatan tinggi karena stabilitas umum yang tinggi, penanganan yang baik, kenyamanan yang tinggi, rem depan yang sangat baik, dan kapasitas beban yang luar biasa. Dengan hal tersebut, saat itu center hub steering adalah salah satu solusi untuk masalah stabilitas sepeda motor. Namun, produsen tidak mau mengakui hal tersebut atau membahasnya secara terbuka, yang pada akhirnya tidak ada produsen besar yang merangkul pengaturan rangka ini secara serius. Lalu dalam dunia balapnya, center hub steering baru kelihatan lagi pada Project Elf di tahun 1980-an. Dan di era ini kita bisa melihat kalau center hub steering dikembangkan lebih serius dalam teknologi pada tingkat tertinggi. Dan tahun yang paling menonjol dari teknologi ini adalah tahun 1986 di mana Ron Haslam mengendari Elf motor yang bernomor 3 di beberapa kejuaraan dan berhasil finish hampir di 10 besar dan masuk peringkat 9 besar dalam berbagai kejuaraan. Dengan demikian, hasil ini seperti menunjukkan potensi yang sangat besar. Dan karena memiliki potensi yang sangat besar, Honda bahkan menandatangani perjanjian di pertengahan tahun 80-an untuk membawa desain paten Elf ke market. Tetapi sayangnya setelah masalah pengembangan dan perusahaan minyak Prancis menarik investasi mengenai center hub steering di akhir tahun 80-an, potensi ini tidak pernah sepenuhnya terwujud, karena kesepakatan itu akhirnya batal. Kemudian selain itu, upaya penting selanjutnya untuk memperkenalkan center hub steering ini datang dari Bimota TC1D yang dirilis pada tahun 91 dan mengambil dorongan dari mesin Elf yang ada sebelumnya. Dengan konsepnya motor balap, motor ini langsung diikutsertakan di kejuaraan WSBK awal-awal ketika itu. Dan motor ini dikendarai oleh pembalap Alan Cathcart. Setelah beberapa kali membalap dengan motor ini, Alan langsung memberikan komentar. Dengan kemudi dan pengereman berfungsi secara terpisah, saya bisa mengerem sangat terlambat untuk tikungan dan masih bisa berbelok ke puncak sambil menekan tuas sekeras yang diizinkan ban depan. Namun motor ini tidak tanpa masalah, karena motor ini memiliki perasaan yang kurang jelas di bagian depan dan masalah pengaturan yang sulit yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Dengan komentar yang ada, kita bisa menyimpulkan berarti ada beberapa masalah stabilitas pada kecepatan tinggi. Ya, meskipun ada beberapa podium yang mengesankan dan sepertinya teknologi ini bergerak ke arah yang benar pada saat itu, namun sayangnya sebelum motor ini dapat dikembangkan lebih lanjut, Bimota mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan itu menghilang. Kemudian ada upaya lain yang dilakukan Yamaha di tahun 90-an, yang mana Yamaha mengeluarkan Yamaha GTS 1000 dan motor ini membalap di Isle of Man TT. Dalam sejarahnya, motor ini berhasil meraih 3 finish di posisi 10 besar di kelas Formula One TT dari tahun 94 hingga 96. Dan itulah terakhir kali kita bisa melihat motor balap yang menggunakan center hub steering. Karena setelah itu teknologi ini ya benar-benar ditinggalkan. Baru sekitar tahun 2020 teknologi ini baru kelihatan lagi. Yang mana di tahun ini produsen sepeda motor Italia yang terutama fokus pada motor produksi mencoba menciptakan motor yang bernama Virus 986 M2. Ini adalah sebuah motor balap 600cc bertenaga Honda yang dirancang untuk bersaing di Moto2. Namun setelah kesulitan menemukan tim mitra untuk menggunakan desain rangka mereka, sayangnya impian untuk menguji teknologi ini di panggung dunia pun langsung berakhir, yang pada akhirnya menyebabkan M2 diluncurkan sebagai motor balap jalan beberapa tahun kemudian. Sayang sekali memang teknologi ini benar-benar tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Oke deh, setelah kita bahas poin-poin positif dari desain center hub steering, kita akan membahas sisi negatif atau kelemahannya. Dari perspektif pengendara, satu-satunya keluhan terbesar yang sering dikeluhkan adalah kurangnya umpan balik melalui stang. Ya, ini adalah masalah terbesarnya. Namun dilansir di teknologi modern seperti di motor Virus M2, umpan balik sebenarnya sudah ada layaknya motor konvensional. Hanya aja rasanya yang cukup berbeda yang mana hal ini membutuhkan penyesuaian lagi. Ya memang sih sesuatu yang dirasa ekstrim daripada yang konvensionalnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diterima. Tujuan utama center hub steering ini diciptakan adalah untuk mengatasi keterbatasan fork depan. Namun sampai saat ini walaupun fork memiliki keterbatasan yang hampir tidak pernah berubah semenjak pertama kali diciptakan, tapi fork masih ada di tingkat tertinggi saat ini. Dengan tidak ada pengembangan yang dilakukan oleh produsen besar yang memiliki pendanaan yang tak terbatas, maka center hub steering hanya akan menjadi mainan komunitas motor yang suka mengotak-atik motornya di garasi mereka. Dengan demikian, mungkin ini adalah jawaban pengendalian motor untuk masa depan, mau itu untuk motor jalan raya ataupun motor balap. Namun sayangnya tidak ada pengembangan lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, kita tunggu aja beberapa puluh tahun mendatang, apakah hal ini benar-benar jawaban dari masalah yang ada sebelumnya.
Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.